Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izudin dengan NIM 01121182328024. Di sini saya akan menjelaskan hasil review artikel yang saya lakukan dengan judul artikel Manfaat Kerjasama Daerah Terhadap Ekonomi Regional dan Pelayanan Publik. Suatu tinjauan manfaat berdasarkan impact chain analysis terhadap kerjasama antar daerah di wilayah Jawa Tengah. Dan juga saya akan menjawab dua pertanyaan khusus, yaitu pertanyaan pertama, teori apa yang paling relevan dengan kita sekarang? Dan yang pertanyaan yang kedua, kenapa Jabodetabek menjadi pusat perekonomian sedangkan daerah di luar itu lebih susah berkembang? Dua pertanyaan ini akan saya jawab di akhir video. Baiklah, langsung saja. Artikel ini dimulai dengan menjelaskan latar belakang kerjasama antar daerah di Jawa Tengah yang telah menghasilkan 3 kesepakatan utama. Yang pertama ada Subo Sukowono Sraten, yang kedua Barling Mas Cakep, dan yang ketiga Sampan. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan ekonomi regional melalui peningkatan investasi dan daya saing wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penulis menggunakan impact chain analysis untuk mengevaluasi sejauh mana program-program yang dilakukan oleh ketiga region tersebut telah mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, artikel ini terstruktur dengan baik dan sistematis. Penulis memulai dengan pendahuluan yang menjelaskan konteks penelitian, dilanjutkan dengan deskripsi kegiatan atau program kerjasama antar daerah di masing-masing region. Analisis dampak menggunakan impact chain analysis dan diakhiri dengan sintesa manfaat kerjasama antar daerah. Metodologi yang digunakan pada artikel ini adalah kombinasi antara analisis kualitatif dan kuantitatif. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan pengelola dan pelaksana KAD di Jawa Tengah, serta menelusuri dokumen-dokumen terkait. Analisis impact chain dilakukan dengan menelusuri proses dari input, output, outcome, hingga dampak yang dihasilkan oleh program-program kerjasama antar daerah. Analisis impact chain yang digunakan dalam artikel ini cukup komprehensif. Penulis menjelaskan bagaimana input seperti sumber dana, tenaga ahli, dan kebijakan diubah menjadi output seperti kesepakatan program, sistem informasi manajemen, dan pasar lelang, yang kemudian menghasilkan outcome seperti peningkatan investasi dan pemasaran produk, dan akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, deskripsi kegiatan atau program kerjasama antar daerah. Penulis memberikan deskripsi yang rinci tentang kegiatan dan program yang dilakukan oleh masing-masing region kerjasama antar daerah. Yaitu yang pertama ada Barling Mas Cakep, yaitu fokus pada penguatan kapasitas sektor publik, promosi investasi, dan pengembangan produk daerah. Yang kedua Sampan, yaitu menekankan sinergi dalam perencanaan pembangunan dan pendayagunaan potensi daerah. Dan yang ketiga Subo Sukowono Sraten, yaitu lebih menonjol dalam pencitraan wilayah melalui slogan Solo Raya The Spirit of Java dan promosi investasi. Artikel ini menyoroti beberapa manfaat signifikan dari kerjasama antar daerah, baik dalam aspek ekonomi regional maupun pelayanan publik. Pada aspek ekonomi regional, manfaatnya yaitu peningkatan kesejahteraan petani melalui pasar lelang, peningkatan citra dan identitas kewilayahan, serta efek penggandaan atau multiplier efek dari investasi. Kemudian pada aspek pelayanan publik, yaitu manfaatnya kemudahan akses sumber daya, pasar, dan permodalan, peningkatan penerapan teknologi, kemudahan birokrasi dan investasi, serta peningkatan sarana dan prasarana antar daerah. Selanjutnya, kelebihan artikel. Yang pertama ada komprehensif. Artikel ini memberikan analisis yang mendalam tentang manfaat kerjasama antar daerah dengan menggunakan impact chain analysis. Yang kedua, data yang kaya. Penulis menyajikan data dan contoh konkret dari program-program yang dilakukan oleh masing-masing region kerjasama antar daerah. Dan yang ketiga, struktur yang jelas. Pada artikel ini mudah diikuti dengan pembagian-bagian yang jelas dan sistematis. Selanjutnya, kekurangan artikel. Yang pertama ada kurangnya partisipasi masyarakat. Artikel ini tidak banyak membahas peran atau partisipasi masyarakat dalam program-program kerjasama antar daerah. Kemudian yang kedua, analisis yang terlalu deskriptif. Meskipun analisis impact chain dilakukan dengan baik,
Artikel ini kurang memberikan kritik atau evaluasi terhadap kelemahan program-program kerjasama antar daerah yang dijalankan. Selanjutnya, kesimpulan akhir. Artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami manfaat kerjasama antar daerah dalam konteks ekonomi regional dan pelayanan publik. Analisis impact chain yang digunakan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana program-program kerjasama antar daerah dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan wilayah. Namun, artikel ini akan lebih kuat jika dilengkapi dengan pembaruan data dan analisis kritis terhadap kelemahan program yang ada. Baiklah, selanjutnya setelah kita menjelaskan hasil review artikel, sekarang saya akan menjawab 2 pertanyaan yang sudah saya jelaskan di awal video. Pertanyaan pertama yaitu, teori apa yang paling relevan dengan kita sekarang? Teori yang paling relevan adalah teori pertumbuhan ekonomi regional dan teori ketergantungan atau dependensi teori. Teori pertumbuhan ekonomi regional menjelaskan konsentrasi pertumbuhan di wilayah tertentu seperti Jabodetabek, sementara teori ketergantungan menjelaskan ketergantungan daerah pinggiran pada pusat ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu kenapa Jabodetabek menjadi pusat perekonomian, sedangkan daerah di luar itu lebih susah berkembang. Jabodetabek menjadi pusat perekonomian karena konsentrasi infrastruktur, fasilitas, dan investasi yang lebih besar, serta keberadaan pusat pemerintahan dan bisnis di Jakarta. Hal ini menarik tenaga kerja, modal, dan industri, menciptakan efek aglomerasi yang memperkuat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, daerah di luar Jabodetabek seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses modal, dan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga semakin sulit berkembang. Ketimpangan ini diperparah oleh kebijakan pembangunan yang belum merata dan fokus pada wilayah metropolitan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari hasil review dan 2 jawaban dari pertanyaan tadi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.